Nanti juga minta tolong kira-kira kesananya organisasinya seperti apa. Dan di lapangan data kita harus lihat kira-kira apakah seperti itu yang kita inginkan. Harapan kami sebenarnya peserta bisa mengambil pembelajaran terbaik bagaimana sebuah kayu dari hutan rakyat itu benar-benar memberikan manfaat yang sangat banyak. Dari proses dari hulu sampai hilir, seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua Kelompok, gitu, bahwa harga satu kayu sengon itu seharga 1 juta. Tetapi ketika sudah diolah menjadi sebuah kerajinan, itu harganya bisa menjadi berpuluh-puluh juta, bahkan bisa ratusan juta. Terima kasih atas kehadiran atau kunjungan di Rumah Sakit Tani Rahayu. Itu memberikan semangat bagi kami, lebih untuk pengembangan rumah sakit. Karena kita tahu bersama bahwa untuk pengelolaan limbah memang sangat sulit dan mahal. Maka kami mohon untuk selanjutnya mungkin untuk perizinan mungkin bisa dibahas bareng untuk perizinan untuk tidak sulit, untuk mudah lah, dan untuk biaya-biaya karena pengolahan atau TPS itu kerjasama juga sangat tinggi untuk kos atau biaya. Terlebih untuk 1 tahun kami kan juga harus menganggarkan begitu banyak untuk anggaran atau biaya untuk menangani untuk limbah B3 ini, karena kerjasama kita juga harus sesuai MOU. Jadi kita gambarkan saja 18.500 per kilo. Jadi setahunnya kita kan juga banyak sekali untuk pengeluaran. Terlebih untuk limbah cair ini juga kita ada 12 atau 11 parameter yang harus kita laksanakan, harus kita bayar, dan itu juga kosnya sangat tinggi bagi sakit kami. Maka kami mohon untuk mungkin mempermudah perizinannya, dan untuk lab untuk limbah cair diharapkan untuk Gunung Kidul mungkin ada tersendiri, jadi kita lebih ringan untuk biayanya. Saya sebagai kepala dusun di Krebet dan juga sebagai pimpinan di Sanggar Beni ini. Selanjutnya sedikit saya sampaikan, saya sebagai pengrajin di Sanggar Beni, yaitu untuk memproduksi berbagai macam jenis barang kerajinan, utamanya dari kayu itu sendiri. Kemudian dengan adanya hutan rakyat di wilayah ini, di Sendang Sari Pajangan, saya sebagai perajin sangat bermanfaat. Pertama adalah kayu, ketika kita membutuhkan kayu yang dari hutan sudah ada. Kemudian di sisi lain, karena di sini juga sudah ada seperti SVLK-nya, sehingga kita tidak kesulitan ketika melayani pembeli atau buyer yang memerlukan SVLK itu secara langsung untuk kegiatan ekspor. Kemudian di sisi lain, dengan adanya kegiatan hutan rakyat ini akan saya rasakan sangat bagus, yaitu karena pertama adanya ketika kita menebang, kita harus menanam, jadi sehingga hutan itu bisa lestari.
bermanfaat. Luar biasa, inspiratif, perlu dicontoh. Nanti saya akan mengadakan juga. Rakor perencanaan dan penganggaran kali ini saya melihat sangat bermanfaat, sangat baik kemasannya. Jadi dikemas dengan acara yang tidak terlalu serius, malah dengan gaya milenial. Harapannya peserta juga bisa mengikuti dengan serius tapi juga ada santainya. Jadi materi dan apa yang diharapkan dari rakor bisa tercapai dan diterima dengan baik oleh peserta. Untuk materinya sebenarnya ini untuk lebih meningkatkan koordinasi antara pusat, elemen pusat baik yang berasal dari kementerian di Jakarta maupun kami di sini yang berada di UPT dan di pusat UPT maupun pusat dengan lembaga-lembaga atau instansi yang ada di daerah untuk bisa lebih bersinergi dan berkoordinasi dengan lebih baik dan terutama dari bidang penganggaran dan perencanaan atau program. Panitia terfavorit ini kebetulan teman saya semua, kayaknya semuanya favorit deh, dan dengan gaya tim Birocan yang dengan gaya milenial dipimpin oleh ibu kapusnya juga Bu Ayu yang kami tahu, jadi membawa suasana yang berbeda untuk mengemas kegiatan yang harusnya serius begitu tetapi bisa berjalan dengan sesuatu yang lebih meriah tetapi juga tetap intinya materinya bisa tersampaikan. Field trip juga menjadi hal yang sangat penting karena dengan field trip kemarin ternyata ada 2 lokasi di Gunung Kidul dan di Bantul. Jadi kita bisa melihat praktek atau fakta bagaimana kemudian aplikasi dari kegiatan-kegiatan yang sebenarnya berasal dari perencanaan, kemudian penerapan anggaran, kemudian diaplikasikan kepada masyarakat yang hasilnya juga bisa langsung kita nikmati dan syukur-syukur malah kita juga bisa akhirnya meniru atau sebagai pembelajaran ke depan. Nah, mungkin itu ya. Nah, harapan rakor ke depan tentunya juga mungkin waktu ya yang mungkin lebih di ini materinya, waktunya, kemasannya juga mungkin bisa lebih ini dan juga mungkin bukan hanya untuk kegiatan perencanaan dan penganggaran, mungkin untuk kegiatan yang lain juga mungkin bisa lebih dikemas dengan acara seperti ini. Jadi istilahnya pelaksanaan jadi bisa lebih nyaman begitu. Mungkin itu dari kami. Kalau saya melihat rakor ini merupakan suatu terobosan. Memang judulnya rakor atau rapat koordinasi, tetapi memang tidak harus selalu dikemas dengan sebuah kemasan yang terlalu formal. Karena dengan kemasan yang seperti ini, kalau saya merasakan sendiri akan lebih mengena. Karena di sini ada banyak hal, terutama share learning, dan ini gebrakan yang utama justru field trip malah di depan. Karena di field trip ini benar-benar melihat bukan teori tetapi beberapa hal pembelajaran yang nanti bisa diangkat untuk memberikan visi di dalam diskusi hari kedua. Nah, di hari kedua ini kan mulai dari semua bagian atau bidang yang di Biro Perencanaan ini diungkap dan mudah-mudahan ini memberikan gambaran kepada kami level tingkat UPT ataupun yang menjembatani yaitu Direktorat Teknis ataupun di bagian program anggaran di Sekdijen. Harapan ke depan mungkin mekanisme pengemasan sebuah rakor yang seperti ini merupakan sesuatu yang sangat menarik dan tetap harus dievaluasi dan semakin ditingkatkan mulai dari rangkaian acara, kemudian penataan ini sudah luar biasa, tidak terlalu formal, meja peserta itu seperti anak sekolah, kemudian yang memaparkan juga bukan seperti dosen, tetapi melalui seperti semacam talkshow. Barangkali ke depan juga kalau memang field trip itu untuk share learning itu tidak memungkinkan pada setiap rakor diadakan, tetapi mungkin yang menjadi narasumber dari share learning itu bisa dihadirkan di sini, dibuat juga semacam talk show dan kemasan panggungnya juga bisa tetap tidak usah terlalu formal. Kemudian seperti ini di lobby ini juga bisa dibuat semacam panel paparan dari kemasan ataupun resume dari share learning tadi dalam bentuk infografis poster. Dan bisa jadi rekan-rekan peserta dari UPT juga diminta menyiapkan poster dari kinerja masing-masing yang temanya diarahkan oleh
panitia rakor dalam hal ini Biro Perencanaan. Jadi rekan-rekan UPT yang lain juga bisa mendapatkan pembelajaran dari rekan UPT yang lain terkait beberapa hal yang dilakukan. Kira-kira usulannya seperti itu.